Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan website kita, yaitu website SITAK atau Sistem Informasi Travel Antar Kota. Mungkin kalian menggunakan kasus kalian masing-masing sesuai dengan project yang akan kalian kerjakan ya itu, oke? Nah, jadi di sini kita akan mulai menghubungkan dengan database. Kita menggunakan bahasa PHP. Jadi di sini nanti akan kerasa gitu PHP-nya itu kayak gimana sih, maksudnya bahasa PHP ini bergunanya seperti apa sih di website kita. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa di sini saya memberikan field baru atau apa namanya kolom baru untuk tabel petugas sama penumpang, yaitu ada username sama password. Data type-nya itu varchar dengan panjang maksimum 45. Penumpang pun juga sama gitu. Tujuannya nanti untuk login sama register aja sih, kayak gitu aja. Jadi silahkan dibuat sendiri untuk field yang baru ini. Caranya mudah, ya kayak biasanya. Ini apa namanya, bukan foreign key juga bukan primary key, ini hanya key biasa gitu. Oke, untuk tabel petugas sama tabel penumpang. Mungkin kalian ini kalau di apa namanya, di IRD kalian mungkin aja ini admin, atau ya ini admin ini user gitu, bisa saja. Oke, itu saja sih teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan apa namanya, menghubungkan website kita dengan yang namanya database. Nah, caranya itu seperti apa? Oke, yang pertama jangan lupa nyalakan XMPP dulu. Oke, di start MySQL sama Apache-nya di start. Lalu untuk testingnya mari kita menggunakan PHP Sebelumnya ini sudah saya apa namanya, sudah saya isi. Saya mau hapus semua dulu. Tadi sudah nyoba-nyoba gitu. Nah, ini kosong semua ya. Kosong. Kalau kita lihat di sini barisnya kosong semua. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini karena kita ada perubahan field, ada tambahan field, mari kita tambahkan juga di create-nya. Sebelum kita menghubungkan ke database. Oke. Mari kita tambahkan ini di sini di folder petugas ya, karena ini kan create-nya petugas. Oke, tuh. Ini saya copy lalu saya paste di bawahnya. Nah, kalau ingin lebih rapi di enter ini. Ini ada name, ini ada nama ya kan. Jangan lupa dikasih ini ya, atribut name ya di inputnya. Nanti atribut name itu akan berguna untuk kita selanjutnya gitu, untuk menghubungkan ke database. Nanti atribut name ini akan sangat berguna. Oke, name-nya bisa dikasih nama name untuk nama ya kan, name-nya name. Terus ini kan apa sih, email gitu, kasih name-nya juga email. Sebenarnya boleh terserah, email petugas ini juga boleh, tapi email aja sudah cukup sebenarnya gitu. Terus for-nya ini kita ganti for, sama ID-nya kita ganti ya. For-nya kita ganti email, ID-nya kita ganti email. Terus type-nya kita ganti email juga. Di sini kita ganti password. Ini for sama ID-nya kita ganti password. Text-nya kita ganti juga password. Oke, terus apa namanya? Name-nya password. Oke, sudah ya. Terus ini sudah ada name-nya. Untuk yang form check atau radio button yang ini, itu setiap inputnya ini kan ada dua nih ya kan, ada dua div memiliki kelas form check. Yang satunya itu punyanya laki-laki, yang satunya itu punyanya perempuan. Nah, di sini kan ada input, setiap div form check ini kan ada input nih. Nah, ini tuh setiap inputnya dikasih nama gender penumpang. Ini juga sama. Misalnya lebih dari dua, misalnya ada tiga, misalnya bukan gender ya, tapi apa gitu, misalnya agama. Nah, itu
bisa atau kota itu bisa bisa ditambahkan sendiri. Jadi div-nya nanti tinggal ditambahin. Nah, kayak gini tambahin di bawahnya. Oke, cuma itu aja sih. Jadi kalau ini kita save lalu kita refresh, nah sudah tambah ya, ini ada nama, email, password. Terus ini untuk create petugas. Ini lebih kayak register gitu sih. Tapi untuk halaman login sama register itu sebenarnya masih nanti-nanti, masih apa namanya? Masih ntar. Ini kita masih akan melakukan yang namanya CRUD atau create, read, update, delete. Nah, apa itu? Nanti kita ini apa namanya? Nanti kita coba bersama-sama. Nah, di sini sudah ada nama, email, password, dan lain-lain. Oke, kalau kita lihat di data petugas, ya masih seperti kemarin ya kayak ini. Oke. Dan ini masih belum terhubung ke database. Sekarang mari kita hubungkan dengan database. Oke. Sebelumnya kita coba ke data petugas saja dulu ya. Oke, data petugas. Nah, cara menghubunginya itu gimana? Data petugas kan filenya kan ini kan, data.php. Cara menghubunginya yang pertama kita taruh tag PHP di atas sendiri ya kan. PHP, kita akan menghubungkan database menggunakan ini di sini, atau sebenarnya di dalam sini juga nggak apa-apa, tapi biar rapi aja sih taruh sini. Untuk teman-teman yang pengen apa namanya, yang pengen belajar PHP, HTML, CSS benar-benar dari awal itu bisa ke YouTube-nya Web Programming Unpas. Di sana sangat lengkap sekali. Kalau di sini apa namanya, sebenarnya kurang lengkap juga karena dikejar deadline project kayak gitu. Oke. Nah, di sini apa sih yang akan kita lakukan? Nah, di sini kita akan namanya menghubungkan website kita ini dengan database kita yang ini. Jadi nanti waktu kita nginputin ini, terus kita submit. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke sini. Jadi dia kalau kita submit, dia akan nambah ke sini. Lalu dari database ini kita baca di sini. Kita get datanya semuanya biar nanti jadi tabel gitu. Nah, seru kan? Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk create-nya nanti aja, kita coba dulu nge-get. Nah, caranya gimana? Oke. Yang pertama, kita hubungkan dulu dengan database-nya. Nah, untuk menghubungkan ke database itu kita memiliki suatu sintaks ya, namanya MySQLi. Ya, ini ada suggestion-nya kan, underscore MySQLi underscore. Sebentar. Di sini kita menggunakan MySQLi underscore connect, ya kan? Connect. Nah, ini ada connect. Nah, ini akan ada beberapa parameter di fungsi MySQLi underscore connect. Yang pertama adalah nama host kita. Dimana kalau kita menggunakan XMPP, kalian ikuti saja saya. Kalau kalian menggunakan XMPP dan apa namanya, konfigurasinya itu default, itu nanti isinya kayak gini. Kita tulis localhost, ini untuk nama hostnya, lalu koma untuk ini. Kalau dilihat apa tadi, string usernya itu root ya, kalian ikuti saja. Terus passwordnya itu kosong ya kan. Terus database-nya, nah ini kita mau nyambungin ke database yang mana gitu kan. Di sini kan ada banyak nih, kalian juga mungkin ada beberapa gitu. Nah, saya kan nama database-nya travel antar kota gitu kan. Database saya kan travel underscore kota ya. Jadi di sini saya tulis travel underscore antar underscore kota. Oke, kita titik koma biar apa namanya. Oke, ini sudah ya. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Setelah melakukan ini, kita menuliskan query SQL. Nah, nulis kayak itu query SQL itu yang select all from bla gitu. Nah, ini namanya query SQL. Nah, ini namanya query SQL. Cara nulisnya itu gimana? Jadi tujuannya menulis query SQL ini biar website biar PHP itu tahu kita pengennya itu
kita mau ngapain sih ke database-nya itu. Misalnya kalau query SQL-nya kita pengen nge-get semua data petugas gitu. Oh ya, berarti ya select all from TB petugas kayak gitu kan. Kita pengen nge-create di tabel petugas ya berarti create into TB petugas value kayak gitu. Nah, jadi nanti kayak gitu teman-teman. Cukup ini benar-benar mirip dengan SQL yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalnya belum menguasai silahkan belajar dulu query SQL. Tapi di sini kita simple kok. Cuma apa ya? Cuma 4 jenis gitu. Yang pertama adalah create, yang kedua adalah read atau get gitu. Terus yang ketiga adalah update, yang keempat adalah delete atau delete. Jadi create itu membuat data, ini kayak kita di sini nih. Nah ini create, kan? Ini create. Terus read itu di data petugas ini kita read semua dari sini kita read. Ya, bukan dari sini semua ya. Ini kalau petugas ya lihatnya dari TB petugas kita read. Nah di sini kenapa kosong kok di sini ada isinya? Karena di sini kita pakai data dummy kan. Data dummy itu maksudnya demo cuma coba-coba gitu. Nah ini PR 2 Jacob laki-laki ini kita tulis secara hardcode gitu kan, bukan ngambil dari database. Nah nanti kalau kita pengen read ya kita ambil bener-bener ambil dari sini kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ini nanti juga ada apa? Update sama delete. Update itu misalnya kita mau ganti Mark, namanya Mark Zuckerberg gitu ya. Nah ini bisa kita ganti. Terus gendernya kita salah input, kita pengen diganti itu boleh. Terus kalau delete ya kita menghapus satu record atau satu row ini, itu nanti ada caranya. Oke, untuk video kali ini kayaknya sih cuma create sama read dulu ya. Untuk update delete di video selanjutnya. Oke. Nah, caranya gimana sih? Oke. Ini sudah kita konekkan, lalu kita menggunakan fungsi MySQLi yang selanjutnya. Oh iya, di sini kita pakai MySQLi ya. Ingat ya, ada i-nya. Kalau cuma MySQL nanti kayaknya akan berbeda sintaksnya. Kenapa kita pakai MySQLi? Karena ini sudah diimprove gitu. Oke. Kalau kalian pakai PHP 7 ke atas atau pakai XMPP, pokoknya XMPP yang terbaru gitu. Nah, itu pasti nanti disarankan menggunakan MySQLi kayak gitu. Jadi saran saya sih pakai MySQLi sih. Meskipun di perkuliahan pakai MySQL nggak masalah gitu, pakai ini MySQLi underscore apa query kan query. Nah di query ini ada dua parameter itu ini ya, parameter itu ini parameter pertama dibatasi dengan koma, ini parameter kedua dibatasi dengan koma, parameter ketiganya itu 0,4 itu. Nah oke, nah di MySQLi underscore query ini ada dua parameter yang wajib. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah query-nya. Jadi yang pertama adalah kita kopikan ini, kita kopikan ini, lalu kita koma. Nah ini, kita koma, kita tulis query-nya di sini. Di sini bisa select all from tabel apa? Tabel tb underscore petugas titik koma. Oke. Oh iya, apa namanya, kalau bisa nulis query-nya ini, untuk yang query-nya atau kode SQL-nya ini caps lock semua ya. Soalnya nanti kalau nggak caps lock itu bisa, tapi nanti nggak ada perubahan warna gitu. Kalau di Visual Studio Code kayaknya ada ya, tapi untuk versi-versi yang sebelumnya itu ada yang kalau misalnya tulisannya kecil itu nggak kedeteksi apa namanya kode SQL itu, kedeteksi maksudnya bisa, cuman kayak nanti warnanya nggak berubah. Kalau warnanya nggak berubah kan kita nggak bisa tahu ya ini error atau tidak. Misalnya ini kita tulis gini, nah ini kan warnanya nggak berubah, ini berarti ada yang salah. Cuma itu aja. Nah terus kalau kita lihat di sini jadi panjang gitu ya, padahal ini itu bisa kita apa namanya, bisa kita tampung di suatu variabel. Nah kita bisa ngasih nama itu variabel count
sama dengan. Sebenarnya namanya terserah ya, tapi umumnya itu biasanya $count untuk variabel yang mendeskripsikan yang value-nya itu koneksi ke MySQLi_connect gitu. Ke apa namanya, value-nya itu mengkonekkan kita dengan database gitu. Nah, ini kita $count ini bisa kita taruh di sini di parameter pertama dari MySQLi_query untuk menggantikan yang panjang. Nah, di enak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita save, lalu kita lihat di sini. Nah, kalau kita refresh, ini nggak ada bedanya ya. Coba kalau kita vardam. Jadi teman-teman untuk yang pengen coba-coba dulu sebelum dimasukkan ke HTML-nya itu bisa pakai vardam. var_dam di sini. Nah, ini coba kita coba ini juga kita masukkan ke suatu ke suatu variabel namanya $results. $result. Oke. Vardam $result. Save. Lalu dengan $result. $query. Oke, kita save. Kita lihat. Nah, kalau mungkin ini kok tadi kan gini, kayak nggak ada perubahannya ya, tapi kalau kita scroll di atas itu ada sebenarnya. Nah, ini itu menjelaskan database kita sih, menjelaskan tabel dari TB petugas. Kalau kalian lihat di sini ada field count, field itu kolom, di sini ada 5. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, maksudnya sebenarnya di sini dia itu sedang mendeskripsikan TB petugas kita. Nah, oke, length belum ada, numRows itu belum ada. numRows itu banyak datanya itu belum ada. Oke. Kalau misalnya kita tambahkan, ya ID petugasnya dikosongin aja ya, karena dia itu auto increment. Oke, misalnya nama petugasnya itu kucing, gendernya. Nah, gender itu kalau nggak 1 ya 0 kalau di saya, ya kan? Soalnya tipe datanya ini integer ataupun boolean. Kalau di kalian tipe datanya varchar ya nggak masalah, terserah, nggak masalah. Oke, username-nya misalnya kucing 123, passwordnya password gitu ya. Nah, enaknya di sini kalau auto increment itu waktu kita nginputin ID petugas nggak perlu ngasih nilai ya. Ini kunjing 0, kunjing 321 password. Nah, ya, 0 itu maksudnya dia perempuan, kalau 1 itu laki-laki ya. Di kesepakatan awal saya kayak gitu. Oke, kita kirim. Nah, jadi kan kayak gini. Nah, ini sudah ada. Kalau kalian lihat di sini numRows-nya masih 0 ya. Tapi kalau saya refresh, nah ini 2. Ini pertanda apa sih? Pertanda bahwa ini sudah benar-benar terhubung sama database. Nah, jadi website kita ini sudah officially terhubung sama database yang sudah kita buat. Oke. Jadi kalau bisa database-nya diurusin dulu sampai benar, baru kita bikin website. Nah sudah nih. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ngambil semua data yang ada di sini ke website kita? Nanti gantiin data yang dummy ini, data orang Jawa etok-etokan, data ya kayak gitulah. Untuk contoh, nah data contoh ini gimana caranya kita gantiin ini? Oke. Caranya cukup mudah. Oke, yang pertama saya pengen coba dulu nampilin semua yang ada di sini itu ke sini, ke atas sini, bukan ke HTML-nya dulu. Caranya gimana? Caranya adalah kita bikin dulu suatu array kosong, ya kan? Kita kasih namanya rows gini. Oke, saya sambil melihat contekan, ya kan? Kalau sudah gitu, lalu gimana? Sebenarnya sebelum kita bikin gini, ada satu fungsi dari MySQLi, yaitu
namanya mysqli underscore fetch. Mungkin kalau ini semua adalah baru bagi kalian nggak masalah, karena nanti lama-lama akan terbiasa juga, dan nggak usah dihafalin ya, karena kan sangat banyak. Fetch underscore asok. Nah ini ada satu parameter aja, yaitu parameter results. Results itu ini sebenarnya. Jadi ini kalau pengen sesuai sama PHP-nya atau sesuai sama rekomendasi PHP, kita namain results gitu. Results sini tadi result ya, nggak pakai ini result. Jadi hasil dari query ya kan, hasil dari query akan kita ambil. Fetch itu maksudnya kita ambil dan nanti menghasilkan ASOC. Apa itu ASOC? ASOC itu array asosiatif ya. Ini fetch a result row as an associative array. Nah, gitu. Jadi nanti kita fetch dari result ya kan. Nah, result. Nah, kita fetch dari result, kita ambil dari result. Ini nih. Kita ambil, lalu nanti akan menghasilkan array asosiatif. Nah, yang namanya array asosiatif biasanya kan ditaruh di suatu variabel. Nah, ini coba kita kasih nama variabelnya itu row gitu. Sama dengan. Lalu kita vardam di sini untuk mencoba apakah row ini sudah benar-benar ada isinya. Lalu kita save ya. Save F5. Nah, ini ID petugas 6. Oh ya, ini by the way kenapa kok nggak 1? Karena saya tadi ingat ya, tadi sudah pernah nambahin kan tadi. Nah, itu ID petugas itu benar-benar walaupun ini datanya sudah dihapus, itu dia nambahin dari ID yang sebelumnya, yang sudah saya hapus tadi. ID yang sebelum saya hapus tadi adalah 5. Jadi kucing ini dia ID-nya jadi 6, nggak 1 lagi ya gitu. Oke, ID ini nggak masalah ya. Mungkin nanti masalah di sini. Oke, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini nama petugasnya kucing. Oke, berarti yang ini ya, ID petugas 6, kucing, gender 1, username 123, passwordnya password. Nah, ini. Nah, terus kita kan pengen ngambil semua nih, tapi kok cuma ini. Yang keambil kok cuma ini, ya kan? Kok ininya gimana nih? Nah, coba kita vardam satu kali lagi ya. Kita vardam, kita duplicate, taruh di bawahnya, kita save, F5. Nah, ini sorry, ternyata bukan begitu caranya. Tidak membuktikan ternyata, sorry. Nah, gimana caranya biar kunjing ini juga ikut gitu? Oke, sorry. Gimana caranya kunjing ini juga kita get? Nah, caranya kita menggunakan while. While ini looping itu, looping while ini. Looping kan ada for each sama while. Nah, while ini penggunanya sama kayak yang di C++, yaitu kita masukkan kondisi di sini. Tapi di sini kondisinya itu selama jadi gini. Kita cek selama kita masih bisa mengambil yang ada di result, ya kan? Selama kita masih bisa mengambil data yang ada di result, itu tuh dia tidak akan berhenti ya. Jadi selama selama MySQL fetch ASOC ini berlangsung, itu dia tidak akan berhenti. Kayak gitu kan. Pokoknya selama di dalam kotak pensil itu masih ada pensil, saya akan terus mengambilnya. Nah, kayak gitu deh pokoknya. Ini kita cut di sini, kita paste. Nah, mungkin teman-teman bertanya, oh ya, titik komanya dihapus ya. Teman-teman bertanya, biasanya kan di dalam while itu kayak if kan, kayak ada lebih dari 1. Nah, itu sama aja. Sebenarnya di sini di konsepnya while itu selama di dalamnya ini true, itu dia akan terus berlangsung. Kalau misalnya di sini sudah false itu saat apa sih? Yaitu saat di dalam result ini sudah tidak ada data. Nah, itu nanti dia akan keluar dari while. Oke, di dalamnya kita kasih statement apa expression, nggak tahu juga sih. Oke. Nah, sebelumnya kita bikin dulu suatu variabel kosong yang namanya itu rows, ya kan? Oke, ini variabel array kosong.
Jadi bukan variabel kosong gini ya, atau gini bukan, tapi array kosong gini. Nah, lalu kita isi array kosong tersebut dengan row. Nah, nanti si row ini akan berganti otomatis sesuai dengan urutannya gitu. Jadi nanti ini kucing selesai, nanti ganti kunjing gitu. Dan caranya bukan gini ya, tapi ada ininya, ada array kosongnya gini. Itu sama artinya dengan kita nge-add si row ini ke dalam rows. Ini sama kayak gini loh, sama kayak kalau sama dengan ini istilahnya kita pada iterasi pertama ya, iterasi pertama itu dollar rows-nya itu sama dengan ini row 1 lah, kita anggap saja row 1 gitu ya. Oke, sorry. Terus iterasi kedua dollar rows-nya ini sama dengan row 1, terus ada juga row 2. Nah, kayak gini. Nah, ini cuma permisalan ya, permisalan di balik layar. Nah, cara nge-add-nya itu ya gini caranya. Rows, jangan rows ini yang masih kosong. Itu kita kasih ini apa namanya? Apa sih ini? Kurung siku itu, kurung siku kosong. Ya, kurung siku yang isinya kosong, terus kita sama denganin row ini. Kayak gitu, teman-teman. Terus ini kita hapus. Oke. Jadi selama ini ada, oke. Terus coba ini kita rows gini ya, kita vardem ya, jangan lupa vardem. Oke, save, lalu kita F5 di sini. Nah, ini sudah kelihatan ya, sini ada ID petugas yaitu 6, terus nama petugasnya kucing, nama yang satunya itu 7, nama petugasnya kunjing kayak gitu. Nah, ini gendernya 0, ini 1. Nah, kalau sudah gini nanti bisa kita hubungkan ke HTML-nya. Caranya gimana? Oke. Sekarang kita sudah punya idenya ya kayak gini. Oke, ini vardem kita hapus saja. Kita lihat di sini sudah hilang ya vardemnya di atas. Oke. Jadi ingat vardem itu hanya untuk kita sebagai penulis program, biar kita tahu apakah rows ini sudah berjalan atau belum sih. Nah, oh ya, kita kembali lagi ya, coba kita lihat vardem lagi. Kita amati dulu. Lupa. Nah, ini kan tadi kan saya bilang MySQL i_fetch_assoc ini dia akan mengambil dari result, ya kan, mengambil dari parameternya ini, lalu menjadikannya array asosiatif. Nah, ini sama kayak yang kita dapatkan di sini. Nah, ini array asosiatif kan, masih ingat kan? Di sini ada key atau index, di sini ada value. Value-nya itu sebenarnya cuma ini. String ini tipe datanya gitu. Tipe data. Oke. Length-nya 1. Nah, di sini juga gitu. Nah, jadi kita bisa apa namanya? Bisa memvardem ini. Bisa apa namanya? Mengecho itu. Mengecho atau ngeprint salah satu dari ini. Misal nih, saya pengen ngeprint nama petugas yang kucing ini. Caranya gimana? Kalau kita lihat di sini array-nya 2 dimensi ya. Yang pertama adalah array numerik dulu, baru array asosiatif. Jadi di sini kita bisa echo rows ke 0 ya, ke 0. Lalu dalamnya apa? Nama petugas. Ini yang dimensi 2-nya t nama underscore petugas. Kita save, kita F5 coba. Nah, ini atas sendiri kucing, ya kan? Ini kucing. Kalau ini kita hapus. Nah, ini kucing. Kucing itu dapat dari yang tadi. Oke, ini kita hapus saja. Coba itu. Kita save. Nah, sekarang kita sudah dapatkan rows. Dimana rows itu isinya yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa masukin nih di sini. Caranya gimana? Oke. Kita yang pertama kita nggak akan membuat TR ini berkali-kali ya. TR itu apa? Ini. Nah, ini kita tidak akan membuatnya berkali-kali gitu. TR. Emang kita kan nggak tahu ya, banyak TR-nya itu nanti akan berapa ya. Banyak rows-nya ini akan berapa kan kita nggak tahu. Makanya kita memanfaatkan
for each di sini. Oke. Terus kita memanfaatkan for each. Di sini kita masukkan di t-body sini di sininya. Ini t-head ya kan? Ini t-head, ini t-body. Di t-body-nya kita masukkan kode PHP for each ya. Kita menggunakan metode templating di sini. Cara penulisan templating maksudnya. Nah, di sini for each dengan untuk setiap rows as petugas. Nah, untuk setiap rows-nya kan tadi banyak nih, ya kan? Rows-nya kan tadi banyak, ada rows 0, ya kan? Masih ingat kan tadi ada rows 0, rows 1 gitu. Nah, ini untuk setiap rows kita misalkan sebagai petugas. Nah, sebelum selesai, mari kita tutup dulu ininya. For each-nya kita tutup menggunakan and for each, koma. Jangan lupa di sini kasih titik 2. Ya, ini pembukanya. Ini penutupnya, yang mana berarti di dalamnya sini itu akan di looping sebanyak rows-nya ini ada berapa value di dalam rows-nya ini. Tadi kan di data kita kan ini ada 2 nih, ya berarti akan di looping 2 kali. Jadi di sini idenya kita tidak perlu membuat banyak TR, karena TR itu nanti akan di looping sebanyak 2 kali gitu. Di balik layar itu setiap for each, ya kan, dia akan membuat TR ini 1, ya kan. Terus iterasi kedua dia membuat ini lagi, dia akan memerintahkan ini lagi. Nah, kita coba ya, kita save. Oke, kita save. Lalu ini kan Mark Jacob laki-laki. Oke, kita F5. Nah, ini Mark laki-laki, ID-nya juga 1. Kenapa? Karena di sini emang masih kita tulis secara hardcode. Oke. Jadi belum sesuai sama sini ya. Oke. Sekarang ini kan masih TR nih. Nah, sekarang mari kita ubah di sini. Di sini ada TH. Oke. Andaikan TH-nya ini kita kosongin dulu deh. Kita yang mark dulu. Mark ini kan apa sih? Mark ini kan nama. Ya sudah, berarti kita bisa masukkan kode PHP di sini. Sama dengan ya, jangan lupa ya, ini sama dengan apa? Ini sama saja dengan kita menuliskan echo. Tapi karena kita tulisannya cuma echo, ya sudah, tulis saja gini. Kurang dari, tanda tanya sama dengan, ya kan? Tanda tanya lebih dari. Oke. Di dalamnya sini kita akan masukin array asosiatif. Di sini kita apa? Petugas. Kita pengen dapat nama dari petugasnya. Tadi nama dari petugas itu key-nya apa? Nama underscore petugas gitu kan. Ya, kita save di sini. Lalu kita F5. Nah, di sini sudah terhubung sama database ya kan, kucing sama kunjing gitu. Nah, tapi untuk ID sama gender gimana nih? Nah, sebenarnya ini bukan ID ya, tapi lebih ke nomor. Kenapa? Soalnya kalau ID ini itu kalau misalnya dia ID, lalu kita kita menggunakan kode PHP di sini. Oke. Sama dengan emang agak ribet ya, tapi nggak apa-apa, sabar. Oke, ini kita pengen dapetin ID dari petugas ya, berarti ini apa? ID. Kalau bingung ini dapat dari mana sih? Ini dapat dari fieldnya ini. Ini ID petugas, nama petugas, gender petugas, username, password. Berarti nama petugas kan ini. Kalau ID ternyata ID underscore petugas, berarti ya ID underscore petugas. Oke. Kita save, kita solve satu-satu ya. Kita F5. Nah, ternyata kalau gini kan 67 kan aneh ya. Ini data pertama tapi apa namanya? Kok datanya nomor ke-6, nomor ke-7. Ini bisa di-solve dengan 2 cara. Yang pertama kita tambahkan ininya, kita tambahkan kolom yang ada di tampilan. Ini. Kita tulis no. Sini harus ada pagernya, saya juga nggak tahu. Nah, terus di dalam sini kita kasih apa namanya? Kita beri $i. Harus ada tag PHP-nya dulu ya. Oke, ini. Nah, di sini kita bikin $i
sama dengan 1 ya kan. Dolar I sama dengan 1, kita bikin di sini dolar I sama dengan 1, itu nanti sebagai apa namanya, sebagai nomor kita, nomor urut. Nah, sini kita duplicate, yang bawah ini nggak usah jadi scope row, tapi yang atas ini kita, daripada petugas ID kita tulis di sini I ini. Nah, lalu I-nya ini kita apa namanya, kita plus I plus, atau I-nya itu boleh ditaruh di kode yang atas. Ini kode di atas ini boleh. Terus I sama dengan 1. Nah, terus ini kita hapus saja gitu. Nah, ini ada I++ ya, jangan lupa. Kita save. Kita coba. Bisa. Nah, ini jadi apa? Kelihatan gitu. Ini nomor, ini ID, ini nama, lalu ini gender. Atau ID-nya dihapus juga nggak masalah kayak ini. Gitu teman-teman. Pokoknya bisa bedain ya, ini nomor, ini ID. ID itu dari database, nomor itu dari tampilan doang. Jadi nggak masalah kalau misalnya di sini kita ada 4 field, tapi di sini cuma ada ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 field. Kan password nggak perlu ditampilkan kan? Sebenarnya username juga nggak perlu sih. Kalau pengen ya nggak masalah, mau nambahin tidak masalah gitu. Pokoknya ini atau index atau key-nya itu kita dapatin dari field-nya, nama field-nya. Kalau nama field-nya itu nama petugas, field itu tadi saya bilang field itu kolom ya maksudnya. Nah, nama field-nya. Kalau field-nya nama petugas, ya berarti di sini kita harus panggilnya dengan nama petugas. Gitu. Kalau ini nm ptgs gimana? Salah, tidak bisa. Tidak ada errornya. Karena nama field saya nama underscore petugas. Oke. Save. Oke, 5. Oke, jadi sudah berhasil ya untuk ini. Kalau kita nambahin di sini, kita tambahkan nih, canggih nih. Kita tambahin Ceng, gendernya 1, username-nya Ceng 1122 ya. Password kita kirim. Dan di sini sudah ada 3 di sini. Nah, di sini juga kalau kita F5 tadi kita F5, di sini auto nambah gitu. Oke, yang masih kurang itu ini ya, apa gender ya? Gender di sini kunjung itu harusnya dia perempuan karena 0 ya kan. Tapi di sini kok laki-laki karena emang belum kita hubungkan sama database. Kita masih pakai hardcode gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nulis langsung, maksudnya pakai PHP terus kita panggil petugas gender underscore petugas ya kan, sesuai field di sini, sesuai field gender petugas. Save F5 ya, itu jadinya 101 kan jelek ya, kayak apa namanya, masa gender 101 sih. Nah, kita bisa pakai if di sini. Oke, dalam sini tuh bisa kita kasih if. Kasih if-nya di mana nih? Nah, ini coba kita td-nya kita iniin ya. Nah, kita expand gitu misalnya. Nah, tulisannya kita jadiin gini. Oke. Kita jadi PHP, tag PHP. Kita hapus dulu, kita cut dulu deh ini. Nah, di sini nanti hasil td-nya itu tergantung gitu. Tergantung dengan pengondisian yang ada di sini. Oke, di sini di dalam td ini kita kasih pengondisiannya. If ya kan, if apa? If dolar petugas sama dengan dolar petugas apa artinya? Dolar petugas gender dolar petugas sama dengan 1 ya kan? Laki-laki kan? Berarti dia laki-laki. Oke, gitu. Terus else ya, seperti biasa kalau ada if ada else. Kalau mungkin lebih dari 2 ya else if. Else kayaknya ada titik 2 juga, harusnya ada sih. Else perempuan ya kan. Terus jangan lupa di NIF. Oke,
and if ya, bukan and else, nggak ada and else. Sudah saya coba dulu. Oke, kita save. Nah, jadi di dalam TD yang ini nih, ini TD yang terakhir kan. Nah, dalam TD yang ini kita kasih apa? Suatu percabangan atau apa namanya? If-ifan gitu. Kalau gender petugasnya ya kan, ini sintaksnya pakai array asosiatif ya, sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Berarti dia itu laki-laki, dia akan munculin tulisan laki-laki. Kenapa di sini nggak kita echo? Karena nggak perlu di echo pun ya sudah bisa. Else perempuan. Terus kita and if, jangan lupa ini and if ya. Nah, F5 coba. Nah, di sini langsung ya, laki-laki, perempuan, laki-laki. Oke, canggih ya, lumayan. Alhamdulillah, kita sudah sampai sini sih. Kita sudah sampai read atau nge-get dari sini. Oke, mungkin untuk mempersingkat pertemuan, di sini saya hanya menyontohkan untuk yang petugas, karena untuk penumpang, sopir, sama mobil, sama kota ini mirip ya. Yang akan berbeda nanti detail perjalanannya. Oke. Nah, ini sudah berapa menit ya? Oh, 40 menit. Oke, karena terlalu panjang, nanti kita akan coba membuat kode ini tuh lebih lebih efisien gitu. Jadi di data ini kan terkumpul juga, bukan terkumpul, maksudnya di data di tampilan ini kan juga ada ini nih, juga ada logiknya nih. Ini logiknya PHP kan juga ada di sini. Tapi langkah baiknya kalau kita pisahkan di suatu di suatu ini tertentu, suatu tempat tertentu, suatu file tertentu lah, file yang berbeda gitu. Caranya gimana? Oke, kita akan melanjutkannya di video selanjutnya. Sampai jumpa.